Api itu sudah disiapkan sejak pagi. Tumpukan kayu kering menjulang tinggi di alun-alun Demak. Angin berembus pelan, membawa bau getah dan serbuk kayu yang tajam. Rakyat berkerumun dalam hening. Para wali berdiri tegak dengan wajah tegas. Mata mereka tak berkedip. Di tengah lingkaran itu, seorang lelaki tua melangkah maju. Namanya Saridin. Tanpa rantai di tangannya, tanpa gemetar di lututnya. Hanya tatapan tenang yang sulit dibaca. Terlalu tenang untuk seseorang yang akan berdiri di atas bara api. Tuduhan telah dijatuhkan. Saridin dianggap melampaui batas, mengaburkan syariat, dan mengajarkan sesuatu yang tak dipahami para penjaga hukum. Sebagian menyebutnya wali sejati. Sebagian lain berbisik, ia adalah penyesat yang berbahaya. Hari itu, kebenaran tidak diuji dengan kitab atau debat, melainkan dengan api. Sebuah suara berat terdengar, "Masuklah." Saridin melangkah tanpa ragu. 1 langkah, 2 langkah, bara mulai menyala. Api menjilat udara, dan asap hitam membubung ke langit Demak yang kelabu. Jika ia terbakar, riwayatnya selesai. Tapi, jika ia selamat, Demak tak akan pernah sama lagi. Dan ketika kobaran api meninggi, seluruh tanah Jawa seakan menahan napas. Karena yang dibakar bukan hanya tubuh seorang lelaki, melainkan wibawa para wali dan batas antara kewalian dan kesesatan. Angin laut berembus pelan menyusuri pesisir utara Jawa. Ia membawa bau asin, suara layar kapal yang berderit, dan gema azan yang menggema dari menara kayu. Masjid Agung Demak berdiri sebagai cahaya baru di tanah yang lama dikuasai bayang-bayang kerajaan lama. Di bawah panji Islam, hukum ditegakkan, syariat diajarkan, dan para wali menjadi penuntun arah zaman. Rakyat datang dengan harap, pedagang datang dengan tunduk. Semua percaya, di kota inilah cahaya agama menemukan rumahnya. Di pendapa dan serambi masjid, para ulama duduk bersila. Mereka berbicara tentang fikih, tentang tauhid, tentang batas benar dan salah. Suara mereka tenang, teratur, seperti aliran sungai yang tahu kemana harus bermuara. Demak bukan hanya pusat kekuasaan. Ia adalah pusat makna. Setiap keputusan para wali bergetar hingga ke desa-desa. Setiap fatwa mereka menjadi pegangan hidup. Ketertiban menjadi wajah kota ini. Namun di balik ketertiban itu, kehidupan rakyat kecil berjalan dengan cara yang lebih sunyi. Petani menanam tanpa banyak bertanya. Nelayan melaut sebelum fajar. Di lorong-lorong tanah merah dan di tepi hutan yang jauh dari istana, ada dunia lain yang tak selalu tersentuh kitab dan perdebatan. Dunia yang penuh kerja keras, doa sederhana, dan keyakinan yang lahir dari pengalaman hidup. Di sanalah nama itu mulai terdengar. Saridin. Ia bukan bangsawan, bukan pula pemilik pesantren besar. Ia berjalan dari desa ke desa dengan pakaian biasa dan langkah ringan. Ia duduk bersama rakyat kecil tanpa jarak. Ia berbicara dengan bahasa yang mereka pahami. Tidak tinggi, tidak berbelit, tapi setiap ucapannya terasa menembus dada. Orang-orang mulai berbisik tentangnya. Ada yang berkata ia mampu membaca isi hati. Ada yang bersumpah pernah melihatnya menenangkan badai hanya dengan tatapan. Cerita-cerita itu menyebar seperti api kecil di musim kemarau. Awalnya pelan, lalu semakin cepat, semakin panas. Sebagian rakyat merasa dekat dengannya. Mereka melihat ketulusan. Mereka merasakan ketenangan yang berbeda. Ketenangan yang tidak datang dari aturan, tetapi dari kedalaman batin. Namun di Demak, segala sesuatu yang menyentuh urusan agama bukanlah perkara kecil. Apalagi jika menyangkut pengaruh di tengah umat. Di serambi masjid, nama Saridin mulai disebut. Nada yang tadinya netral berubah menjadi waspada. Siapakah dia? Dari mana ilmunya? Siapa gurunya? Pertanyaan-pertanyaan itu bergulir, mengeras, dan membentuk bayangan kecurigaan. Dalam tatanan yang dibangun dengan susah payah, setiap suara yang berbeda bisa menjadi retakan. Demak berdiri di atas keseimbangan yang rapuh. Cahaya harus dijaga, api harus dikendalikan. Para wali memahami betul bahwa satu ajaran yang dianggap menyimpang dapat memecah umat, dan perpecahan adalah luka yang sulit disembuhkan. Sementara itu, Saridin tetap berjalan seperti biasa. Ia tidak mengumumkan diri sebagai wali. Ia tidak menantang siapapun. Ia hanya hadir. Hadir dengan cara yang tak bisa diabaikan. Kehadirannya seperti bara kecil yang tertutup abu, tidak menyala terang, namun cukup panas untuk mengubah arah angin. Di langit Demak, awan mulai menggantung lebih rendah. Tidak ada badai hari itu.
Tidak ada peperangan, tetapi sesuatu sedang bergerak pelan di balik wajah tenang kota suci itu. Sebuah pertanyaan mulai tumbuh, dan pertanyaan itu lebih berbahaya daripada pedang. Apakah Saridin adalah cahaya lain yang diutus untuk menyempurnakan zaman, ataukah ia bara liar yang kelak membakar wibawa Demak dari dalam? Sejarah belum menjawab. Namun bayangan benturan itu telah mulai terasa, tipis namun nyata. Seperti asap pertama sebelum api benar-benar dinyalakan. Pagi turun perlahan di desa-desa pinggiran Demak. Embun masih menempel di daun padi ketika seorang lelaki tua duduk di bawah pohon randu. Dikelilingi petani dan nelayan. Tidak ada mimbar, tidak ada kitab tebal yang dibuka. Hanya tanah sebagai alas dan langit sebagai atap. Di sanalah Saridin berbicara. Suaranya tidak keras, tetapi jelas. Ia tidak mengutip panjang lebar. Ia tidak menyebutkan istilah-istilah yang rumit. Ia berbicara tentang hati, tentang keikhlasan, tentang Tuhan yang lebih dekat daripada urat nadi. Kata-katanya sederhana, namun terasa dalam. Rakyat mendengarnya bukan dengan kepala saja, tetapi dengan dada yang lelah oleh hidup. Ia sering menjawab pertanyaan dengan cara yang tak terduga. Ketika seseorang bertanya tentang hukum, ia balik bertanya tentang niat. Saat orang lain menuntut dalil, ia berbicara tentang rasa takut kepada Allah yang lahir dari kesadaran, bukan dari ancaman. Jawabannya membuat sebagian orang terdiam. Sebagian lagi mengernyit. Tidak sedikit yang merasa tersentuh. Seorang ibu pernah bersaksi bahwa setelah berbicara dengannya, hatinya yang gelisah menjadi tenang. Seorang pemuda yang keras kepala mendadak berubah lembut. Cerita-cerita seperti itu menyebar cepat. Lebih cepat dari angin laut yang menyapu pesisir. Namun justru disitulah kegelisahan mulai tumbuh. Di Demak, agama dijaga dengan aturan. Syariat adalah pagar yang melindungi umat. Ilmu harus bersanad. Ajaran harus jelas rujukannya. Ketika kabar tentang Saridin sampai ke telinga para ulama, yang terdengar bukan hanya cerita ketenangan, tetapi juga keanehan. Ia tidak memiliki pesantren besar. Tidak dikenal sebagai murid dari tokoh ternama. Ia tidak mengikat murid dengan baiat resmi. Ia bahkan sering terlihat bercampur tanpa jarak dengan rakyat yang dianggap awam. Bagi sebagian orang, itu kerendahan hati. Bagi yang lain itu, tanda ketidakjelasan. Satu peristiwa membuat bisik-bisik berubah menjadi tanda tanya yang lebih tajam. Konon, ketika seorang lelaki menuduhnya sesat di depan banyak orang, Saridin hanya tersenyum dan berkata pelan, "Jika aku sesat, doakan aku kembali. Jika aku benar, semoga engkau tidak tersesat oleh prasangkamu." Kalimat itu sederhana, tetapi gema kalimat itu membuat suasana hening. Tidak ada amarah, tidak ada pembelaan diri yang keras. Hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Ketenangan itulah yang justru mencurigakan. Para wali mulai membicarakannya dalam pertemuan tertutup. Nama Saridin tidak lagi sekadar kabar desa. Ia menjadi persoalan. Apakah ia seorang sufi yang mendalam? Atau orang yang bermain dengan kata-kata untuk memikat hati rakyat? Apakah karomah yang disematkan padanya nyata? Atau sekadar cerita yang dibesar-besarkan oleh pengikut fanatik? Demak tidak bisa membiarkan sesuatu yang tak tertangkap logika berkembang tanpa pengawasan. Karena di balik ketenangan kota itu, ada tanggung jawab besar menjaga persatuan umat. Satu ajaran yang kabur dapat memicu perpecahan. Satu figur yang terlalu dicintai bisa menjadi pusat loyalitas baru. Sementara itu, Saridin tetap berjalan seperti biasa. Ia tidak mengumpulkan massa, ia tidak mengklaim diri sebagai wali. Tetapi semakin ia tampak tak peduli pada penilaian, semakin besar perhatian yang tertuju padanya. Logika hukum sulit menilai orang seperti ini. Ia tidak terang-terangan melanggar, tetapi juga tidak sepenuhnya berada dalam bingkai yang mapan. Ia seperti angin tak terlihat, namun terasa. Sulit ditangkap, namun nyata pengaruhnya. Di langit Demak, cahaya dan bayangan mulai bersisian. Para wali menjaga api syariat agar tetap menyala teratur. Namun di luar pagar itu, ada bara lain yang menyala tanpa izin. Dan ketika bara itu semakin hangat di hati rakyat, pertanyaan mulai berubah menjadi kegelisahan. Bukan lagi tentang siapa Saridin, tetapi tentang apa yang akan terjadi jika ia terus dibiarkan bergerak tanpa batas. Sore itu, langit Demak berwarna tembaga. Matahari turun perlahan di balik atap-atap kayu dan menara masjid. Di serambi yang mulai lengang, beberapa ulama masih duduk berkelompok. Suara mereka lebih rendah dari biasanya. Nama Saridin kembali disebut. Kali ini, bukan sekadar bisik, melainkan dengan nada yang lebih tegas. Kabar tentangnya
tidak lagi berhenti di desa. Cerita-cerita tentang ajarannya telah sampai ke pasar, ke pelabuhan, bahkan ke lingkungan istana. Ada yang mengatakan ia mengajarkan makrifat tanpa pagar syariat. Ada yang bersumpah, ia berani menyebut bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh hukum manusia. Kalimat-kalimat itu, entah tepat atau telah dibelokkan, terdengar berbahaya di telinga penjaga tatanan. Bagi Demak, agama bukan hanya urusan batin. Ia adalah fondasi kekuasaan. Kesultanan berdiri dengan legitimasi para wali. Jika ajaran baru tumbuh tanpa pengawasan, bukan hanya akidah yang terancam, tetapi juga wibawa pemerintahan. Itulah yang membuat kegelisahan berubah menjadi langkah nyata. Seorang utusan dipanggil, laporan tertulis mulai disusun. Tuduhan dirapikan dalam bahasa yang lebih resmi. Menyimpang dari pakem, membingungkan umat, berpotensi memecah persatuan. Kata-kata itu terasa berat, seolah setiap hurufnya membawa konsekuensi besar. Di istana, Sultan menerima laporan itu dalam diam. Ia bukan hanya penguasa, tetapi juga murid para wali. Ia tahu betul bahwa menjaga harmoni antara agama dan kekuasaan adalah tugas yang rapuh. Terlalu keras bisa melukai rakyat, terlalu lunak bisa membuka celah perpecahan. Malam turun, lampu-lampu minyak menyala di ruang pertemuan. Para wali berkumpul, wajah mereka diterangi cahaya temaram yang bergetar tertiup angin. Pembicaraan berlangsung lama. Sebagian menilai Saridin perlu dipanggil untuk klarifikasi. Sebagian lain merasa ajarannya sudah cukup menjadi bukti penyimpangan. Tidak ada suara yang benar-benar meninggi. Tetapi, ketegangan terasa di antara jeda kalimat. Mereka bukan sekadar membahas seorang lelaki desa. Mereka sedang mempertaruhkan batas antara kebebasan batin dan ketertiban hukum. Sementara itu, Saridin berada jauh dari istana. Ia duduk di teras rumah bambu seorang petani. Di hadapannya anak-anak kecil tertawa, memainkan bayangan tangan di dinding yang diterangi lampu minyak. Ia tersenyum melihat mereka, seolah dunia tetap sederhana dan bersih. Ia tampak tidak terganggu oleh kabar yang mulai membesar. Atau mungkin ia sudah mengetahui, namun memilih diam. Tidak ada tanda ia akan membela diri. Tidak ada usaha mengumpulkan pendukung. Keheningannya justru semakin menambah misteri. Di kota, isu terus bergulir. Sebagian rakyat mulai bersikap lebih berani membela Saridin. Mereka menyebutnya orang yang tulus, yang tidak mengejar kedudukan. Tetapi ada pula yang mulai menjaga jarak, takut terseret dalam perkara yang bisa berujung hukuman. Demak berdiri di persimpangan. Jika Saridin dipanggil dan terbukti benar, wibawa para wali bisa terguncang. Jika ia dinyatakan salah tanpa kesempatan menjelaskan, simpati rakyat bisa berubah menjadi bara yang membakar. Setiap pilihan mengandung risiko. Akhirnya keputusan diambil. Saridin akan dipanggil menghadap, bukan untuk dihukum, setidaknya belum, tetapi untuk dimintai penjelasan di hadapan para wali dan istana. Angin malam berembus lebih kencang, menggoyangkan tirai dan membuat nyala lampu bergoyang tak stabil. Di balik ketenangan itu, satu langkah telah ditetapkan. Pertemuan itu tidak akan sekadar percakapan biasa. Karena ketika tuduhan sudah masuk ke istana, perkara tak lagi menjadi urusan pribadi. Ia berubah menjadi urusan negeri. Dan dari kejauhan, seperti bara yang mulai ditiup angin, benturan itu semakin dekat. Pagi itu, halaman istana Demak terasa berbeda. Udara tidak lebih panas dari biasanya. Namun, ketegangan menggantung seperti kabut tipis yang sulit ditembus. Para pengawal berdiri lebih tegak. Rakyat yang mendengar kabar pemanggilan itu berkumpul di kejauhan, menunggu dengan napas tertahan. Saridin datang tanpa rombongan. Ia melangkah pelan melewati gerbang kayu besar, mengenakan pakaian sederhana yang tak menunjukkan kedudukan apapun. Tidak ada sorban megah, tidak ada tanda kebesaran. Hanya wajah tenang yang sulit dibaca. Tatapannya lurus, tidak menantang, tidak pula menunduk. Di dalam pendapa, para wali telah duduk berderet. Cahaya matahari menyelinap melalui celah atap, jatuh di lantai kayu yang licin. Suasana hening begitu hening, hingga suara langkah Saridin terdengar jelas, memantul pelan di ruangan luas itu. Ia berhenti beberapa langkah dari barisan ulama. Tidak ada salam panjang, tidak ada pembelaan diri yang tergesa, hanya keheningan yang terasa semakin berat. Salah satu wali membuka percakapan dengan suara terukur. Tuduhan disampaikan bukan dengan amarah, tetapi dengan ketegasan. Saridin dianggap mengajarkan hal-hal yang membingungkan umat. Ia dinilai terlalu bebas berbicara tentang makrifat tanpa menegaskan pagar syariat. Kata-kata itu disusun rapi, namun maknanya tajam. Saridin mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tetap tenang. Sesekali ia mengangguk pelan,
seolah setiap tuduhan itu sedang ia timbang di dalam batin. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya tidak meninggi. Ia tidak menolak secara keras. Ia tidak membantah dengan dalil panjang. "Aku tidak pernah mengajak meninggalkan hukum," katanya pelan. "Aku hanya mengingatkan bahwa hukum tanpa hati bisa menjadi kosong." Kalimat itu menggantung di udara. "Aku tidak pernah mengajak meninggalkan hukum," katanya pelan. "Aku hanya mengingatkan bahwa hukum tanpa hati bisa menjadi kosong." Beberapa wali saling berpandangan, ada yang melihat kedalaman di balik ucapan itu. Ada pula yang merasa ucapan itu terlalu licin, terlalu mudah disalahartikan. Di ruang itu, makna tidak hanya diukur dari niat, tetapi dari dampaknya. Pertanyaan demi pertanyaan mengalir. Siapa gurunya? Dari mana ilmunya? Apa landasan ajarannya? Saridin menjawab dengan sederhana. Ia menyebut guru-gurunya tanpa menyandarkan diri pada nama besar. Ia berbicara tentang pengalaman batin yang lahir dari perjalanan panjang. Jawaban-jawaban itu tidak memuaskan semua pihak. Karena bagi penjaga tatanan, kebenaran bukan hanya soal rasa. Ia harus jelas, terukur, dapat dijelaskan dengan terang. Makrifat yang terlalu luas bisa membuat orang tersesat jika tidak dibimbing oleh aturan. Namun ada sesuatu yang membuat suasana semakin tegang. Saridin tidak menunjukkan ketakutan. Ia juga tidak menunjukkan ambisi. Ia berdiri seperti orang yang tidak memiliki apa-apa untuk dipertahankan dan tidak memiliki apa-apa untuk direbut. Senyum tipis sempat muncul di wajahnya ketika seorang wali menegaskan bahwa ajaran yang kabur dapat merusak umat. Jika umat rusak karena satu kalimatku, ucapnya pelan, maka mungkin mereka belum mengenal Tuhannya dengan kuat. Ruangan mendadak lebih dingin. Sebagian menganggap itu jawaban jujur. Sebagian lain menganggapnya terlalu berani. Di titik itu, persoalan bukan lagi sekadar isi ajaran. Ia berubah menjadi persoalan wibawa. Apakah seorang lelaki desa boleh berbicara dengan ketenangan seperti itu di hadapan para wali? Pertemuan berlangsung lama, tetapi tidak menghasilkan keputusan tegas. Tidak ada hukuman dijatuhkan hari itu. Namun juga tidak ada pengakuan. Saridin dipersilakan kembali. Ia melangkah keluar pendapa dengan langkah yang sama tenangnya seperti saat masuk. Di luar, rakyat menatapnya penuh tanya. Ia hanya tersenyum singkat, lalu berjalan pergi tanpa sepatah kata. Di dalam istana, para wali tetap duduk dalam diam. Pertemuan itu tidak menyelesaikan apapun. Justru ia membuka lapisan baru dari kegelisahan. Karena kini mereka tahu, Saridin bukan orang yang mudah dipatahkan dengan pertanyaan. Dan ketika logika tidak mampu mengurungnya, jalan lain mulai dipertimbangkan, jalan yang lebih keras, lebih tegas, dan tak bisa diperdebatkan dengan kata-kata. Hari-hari setelah pertemuan itu tidak berjalan tenang. Justru sebaliknya, Demak terasa lebih sunyi. Namun di balik kesunyian itu, gelombang kecil sedang bergerak pelan. Di pasar, di pelabuhan, di ladang, nama Saridin disebut dengan nada yang berbeda-beda. Ada yang membelanya dengan penuh keyakinan, ada yang menyebutnya berbahaya dengan suara setengah berbisik. Pertemuan di istana tidak menghasilkan keputusan, tetapi kabarnya menyebar luas. Rakyat tahu Saridin telah dipanggil para wali. Mereka tahu ada tuduhan, dan seperti angin yang membawa bara, kabar itu membesar di setiap sudut kota. Sebagian orang mulai berkumpul lebih sering di sekeliling Saridin. Mereka merasa lelaki itu dizalimi. Mereka melihatnya sebagai orang sederhana yang tidak mengejar kuasa, tetapi justru dipanggil karena ketulusannya. Dukungan itu tidak diorganisir. Tidak ada seruan terbuka, namun simpati tumbuh dengan sendirinya. Di sisi lain, para murid pesantren dan pengikut setia para wali mulai bersikap waspada. Mereka khawatir ajaran yang tidak jelas akan membingungkan orang awam. Mereka takut rakyat lebih mendengar kisah karomah daripada memahami hukum. Kecemasan itu bukan tanpa alasan. Sejarah telah menunjukkan bahwa perpecahan sering lahir dari ajaran yang dianggap menyimpang. Demak berdiri di atas keseimbangan, kesultanan, dan para wali saling menopang. Jika umat terbelah, retaknya bukan hanya di hati rakyat, tetapi juga pada fondasi negeri. Karena itu, ancaman terbesar bukanlah Saridin seorang diri, melainkan potensi perpecahan yang menyertainya. Suatu sore, di sudut pasar yang ramai, dua kelompok hampir terlibat perdebatan keras. Satu menyebut Saridin wali sejati yang rendah hati. Yang lain menegaskan bahwa wali tidak mungkin berjalan tanpa sanad jelas dan tanpa pengakuan. Suara mereka meninggi, tangan menunjuk, mata menyala. Untunglah beberapa orang tua melerai
sebelum pertikaian berubah menjadi benturan fisik. Kabar kecil seperti itu cepat sampai ke telinga istana. Para wali kembali berkumpul. Kali ini wajah mereka lebih tegang. Mereka tidak hanya membahas ajaran, tetapi dampaknya. Jika dibiarkan, simpati terhadap Saridin bisa berubah menjadi loyalitas baru. Jika ditekan terlalu keras, ia bisa menjadi simbol perlawanan. Beberapa wali mulai melihat bahaya di dua arah. Mengakui Saridin berarti mengakui bahwa ada jalan lain di luar pakem yang mereka bangun. Menolak dan menghukumnya berarti mengambil risiko kehilangan kepercayaan sebagian rakyat. Tidak ada pilihan yang benar-benar aman. Sementara itu, Saridin tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia duduk bersama petani, menenangkan orang yang sedang berduka, dan berbicara tentang kesabaran. Ketika seseorang bertanya tentang kabar perpecahan, ia hanya menjawab singkat, "Jangan jadikan aku alasan untuk membenci." Kalimat itu sederhana, namun justru kesederhanaan itulah yang membuatnya sulit dituduh sebagai provokator. Ia tidak menghasut, ia tidak mengumpulkan kekuatan, tetapi kehadirannya saja sudah cukup untuk menggoyahkan batas yang selama ini dianggap kokoh. Demak mulai merasakan retakan halus. Tidak ada perang, tidak ada pemberontakan. Namun di hati umat, garis tak kasat mata mulai terbentuk. Garis antara mereka yang percaya pada ketertiban hukum dan mereka yang mencari kedalaman rasa. Dan ketika garis itu semakin jelas, para wali menyadari satu hal. Perkara ini tidak bisa dibiarkan mengambang. Harus ada keputusan yang tegas. Bukan hanya untuk Saridin, tetapi untuk menjaga keutuhan umat. Di langit Demak, awan kembali menggantung rendah. Kota itu masih berdiri dengan wibawa. Masjid masih penuh, istana masih kokoh. Namun di bawah permukaan, tekanan semakin terasa. Karena perpecahan tidak selalu dimulai dengan pedang. Ia sering lahir dari keyakinan yang saling berhadapan dan keyakinan itu kini sedang tumbuh, perlahan namun pasti, di jantung Demak. Fajar menyingsing di atas atap-atap kayu Demak ketika lonceng kayu dipukul pelan, menandai pertemuan yang telah ditentukan. Udara masih lembab, kabut tipis menggantung di halaman masjid. Hari itu bukan pertemuan biasa, bukan lagi sekadar klarifikasi. Para wali sepakat untuk menguji Saridin bukan dengan api, tetapi dengan ilmu. Saridin kembali melangkah, melewati gerbang, sendirian, seperti sebelumnya. Tatapannya tetap tenang, tidak ada tanda gelisah di wajahnya. Di dalam pendapa, kitab-kitab telah dibuka. Para ulama duduk dalam formasi yang lebih resmi. Pertanyaan tidak lagi akan berupa tuduhan. Pertanyaan akan menjadi ujian. Seorang wali memulai dengan persoalan syariat, tentang hukum ibadah, tentang batas halal dan haram, tentang kewajiban yang tidak boleh ditawar. Saridin menjawab dengan runtut. Ia tidak menolak hukum. Ia tidak mengaburkan kewajiban. Jawabannya tepat, bahkan mengejutkan sebagian hadirin karena ketepatannya. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Pertanyaan beralih ke wilayah yang lebih dalam tentang marifat, tentang hakikat hubungan hamba dan Tuhan. Disinilah napas ruangan terasa lebih berat, karena di wilayah itu, kesalahan kecil bisa berujung pada tuduhan besar. Saridin tidak tergesa menjawab. Ia menunduk sejenak, lalu berbicara pelan. Ia mengatakan bahwa syariat adalah jalan. Makrifat adalah kesadaran di sepanjang jalan itu. Tanpa jalan, orang tersesat. Tanpa kesadaran, orang hanya berjalan tanpa tahu tujuan. Sebagian wali mengangguk tipis. Sebagian lain menajamkan pandangan. Apakah engkau mengajarkan bahwa hukum bisa ditinggalkan jika seseorang telah mengenal hakikat? Tanya seorang ulama dengan suara tegas. Saridin menggeleng perlahan. Tidak. Hukum tetap hukum. Tetapi orang yang mengenal Tuhannya tidak menjalankan hukum karena takut pada manusia. Ia menjalankannya karena sadar jawaban itu terasa benar, namun sekaligus licin. Karena di tangan orang yang salah, kalimat seperti itu bisa disalahartikan. Para wali menyadari bahaya dari ajaran yang dalam, namun tidak semua orang mampu memahaminya. Ujian semakin berat. Dalil diminta, ayat dan hadis dikutip. Saridin menjawab dengan rujukan yang cukup, meski tidak selalu dengan cara formal seperti para ulama istana. Ia lebih sering menjelaskan makna daripada menyebutkan teks panjang. Beberapa hadirin mulai merasa gelisah. Ia tidak tampak bodoh. Ia juga tidak tampak sesat secara terang-terangan. Justru itulah yang membuatnya sulit ditempatkan. Di satu titik seorang wali bertanya, "Jika rakyat lebih mendengar engkau daripada kami, apa yang akan terjadi?" Saridin terdiam sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Jika mereka lebih mendengar kebenaran,
Itu bukan tentang siapa yang berbicara. Ruangan mendadak hening. Kalimat itu tidak menyerang, tetapi juga tidak tunduk. Ia berdiri di antara dua tebing, tidak jatuh ke satu sisi, tidak pula sepenuhnya berada di sisi lain. Ujian berlangsung hingga matahari meninggi. Tidak ada kesalahan fatal yang ditemukan. Tidak ada ucapan yang bisa langsung dijadikan bukti penyimpangan. Namun tidak pula ada kepastian yang menenangkan. Para wali menyadari satu hal. Saridin bukan orang yang bisa dipatahkan dengan dalil sederhana. Ia memahami hukum, ia mengerti hakikat, dan ia mampu menjawab tanpa kehilangan ketenangan. Namun justru disitulah ancamannya. Karena kecerdasan yang tidak berada dalam struktur bisa menjadi kekuatan yang sulit dikendalikan. Dan di Demak, segala kekuatan yang tak terkendali berpotensi mengguncang keseimbangan. Ketika pertemuan berakhir, tidak ada tepuk tangan, tidak ada vonis, hanya wajah-wajah yang semakin serius. Ujian ilmu telah dilalui, tetapi kegelisahan belum padam. Justru ia semakin membara diam-diam, dalam, dan menunggu bentuk berikutnya. Siang itu udara di pendapat terasa lebih berat dari biasanya. Ujian ilmu telah berlalu, namun ketegangan belum benar-benar surut. Para wali masih duduk di tempat masing-masing, seolah menunggu sesuatu yang belum selesai. Saridin pun belum beranjak pergi. Ia berdiri dengan sikap yang sama tenang, tidak terburu, tidak pula menantang. Di luar, langit perlahan berubah. Awan kelabu bergerak cepat, menutup cahaya matahari yang tadi terang. Angin berembus lebih kencang, membuat tirai kain di sudut pendapa berkibar tak teratur. Beberapa orang saling pandang. Perubahan cuaca itu terasa tiba-tiba, seakan mengikuti ketegangan yang menggantung di dalam ruangan. Seorang wali yang dikenal tegas akhirnya bersuara. Jika engkau merasa berada di jalan yang benar, tunjukkan bahwa Tuhan membelamu. Kalimat itu bukan permintaan sederhana. Ia adalah tantangan yang dibungkus ketenangan. Saridin tidak langsung menjawab. Ia hanya memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam, lalu membuka kembali tatapannya ke arah para ulama. Aku tidak pernah meminta Tuhan membelaku, ucapnya pelan. Aku hanya berharap Dia tidak meninggalkanku. Jawaban itu membuat suasana semakin hening. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar. Seorang lelaki berlari masuk dengan wajah pucat. Ia berseru bahwa di halaman belakang, seekor kuda istana yang terkenal liar mengamuk, merobohkan pagar dan melukai seorang penjaga. Beberapa pengawal berusaha menenangkannya, tetapi binatang itu semakin beringas. Para hadirin terkejut, beberapa wali bangkit berdiri. Keadaan bisa berubah menjadi kacau jika kuda itu lepas ke tengah kerumunan rakyat. Tanpa banyak kata, Saridin melangkah keluar pendapa. Angin bertiup lebih kencang saat ia mendekati halaman. Kuda itu meringkik keras. Matanya liar. Kaki depannya menghentak tanah dengan kekuatan yang menakutkan. Para penjaga mundur, tak berani mendekat. Saridin berjalan pelan, tanpa membawa tongkat, tanpa membawa tali. Langkahnya tidak cepat, tidak ada teriakan. Ia hanya berdiri beberapa langkah dari kuda itu. Beberapa orang menahan napas. Saridin mengangkat tangannya perlahan. Bukan untuk memukul, bukan pula untuk mengancam. Hanya gerakan sederhana, seperti seseorang yang hendak menyapa. Bibirnya bergerak lirih, seakan berdoa tanpa suara. Kuda itu masih meringkik beberapa detik, lalu perlahan suaranya melemah. Hentakan kakinya berhenti. Kepala yang tadi terangkat tinggi kini menunduk. Dalam hitungan napas, binatang liar itu berdiri diam. Napasnya teratur. Keheningan menyelimuti halaman. Beberapa penjaga saling pandang tak percaya. Para wali yang menyaksikan dari ambang pendapa merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tidak ada kilat, tidak ada gemuruh petir. Hanya perubahan yang begitu cepat dan begitu nyata. Saridin mengusap pelan leher kuda itu, lalu mundur tanpa berkata apa-apa. Ia kembali ke pendapa dengan langkah yang sama tenangnya seperti sebelumnya. Peristiwa itu menyebar secepat angin. Rakyat yang menunggu di luar mulai berbisik, menyebutnya karomah. Sebagian menyebutnya tanda, sebagian lagi terdiam, mencoba mencari penjelasan logis atas apa yang baru saja terjadi. Di dalam pendapa, wajah para wali berubah. Ada yang melihat ketulusan dan kekuatan doa. Ada pula yang merasa semakin waspada, karena peristiwa seperti itu bisa memperkuat keyakinan rakyat, menjadikannya sosok yang lebih besar dari sekadar guru desa. Karomah, jika benar adanya, adalah anugerah. Namun di tengah ketegangan seperti ini, ia juga bisa menjadi percikan yang membakar. Ujian ilmu tidak menjatuhkannya. Kini sebuah kejadian tak terduga justru mengangkat namanya lebih tinggi. Dan di jantung Demak,
kegelisahan itu berubah bentuk dari keraguan menjadi kekhawatiran yang lebih dalam. Karena jika rakyat mulai melihat tanda-tanda kewalian pada dirinya, maka perkara ini tak lagi bisa diselesaikan dengan kata-kata. Senja turun perlahan di atas Demak. Cahaya matahari yang memerah menyapu dinding istana dan atap masjid, seakan mengingatkan bahwa hari itu bukan hari biasa. Peristiwa di halaman istana telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Kuda liar yang tiba-tiba jinak di hadapan Saridin menjadi cerita yang dibumbui keyakinan. Sebagian menyebutnya karomah, sebagian lain menyebutnya kebetulan. Namun, satu hal pasti, nama Saridin kini semakin kuat. Di dalam ruang pertemuan istana, para wali kembali duduk melingkar. Tidak ada lagi wajah yang tenang seperti hari-hari sebelumnya. Peristiwa tadi siang telah mengubah arah pembicaraan. Ujian ilmu tidak menjatuhkannya. Peristiwa tak terduga justru mengangkatnya. Jika ini dibiarkan, ucap salah satu wali dengan suara berat, rakyat akan menganggapnya lebih dari sekadar guru biasa. Yang lain menimpali, dan jika kita menentangnya tanpa bukti yang jelas, kita bisa kehilangan kepercayaan. Dilema itu semakin nyata. Mengakui Saridin berarti membuka pintu bagi ajaran yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali struktur. Menolaknya tanpa dasar yang kuat berarti menantang simpati rakyat yang mulai tumbuh. Kesultanan tidak bisa berdiri di atas keraguan. Sultan mendengarkan dengan wajah yang sulit ditebak. Ia memahami bahwa keputusan ini bukan hanya perkara agama, tetapi juga stabilitas negeri. Demak sedang tumbuh, pengaruhnya meluas. Ia tidak boleh goyah oleh konflik batin di dalamnya sendiri. Malam semakin larut. Lampu minyak menyala redup. Bayang-bayang para wali menari di dinding kayu. Akhirnya satu usulan muncul. Bukan dari amarah, melainkan dari keinginan mencari kepastian yang tak terbantahkan. Jika ia benar wali, ujar seorang ulama tua, maka Allah akan menjaganya. Jika ia bukan, maka kebenaran akan tampak. Ruangan hening. Usulan itu sederhana, namun mengandung risiko besar. Ujian yang tidak lagi berupa pertanyaan atau perdebatan. Ujian yang tidak bisa dijawab dengan kecerdasan. Ujian yang hanya menyisakan satu kemungkinan. Selamat atau binasa. Api. Keputusan itu tidak diambil dengan sorak. Ia diambil dengan berat. Namun semakin lama persoalan dibiarkan, semakin besar potensi perpecahan. Maka diputuskanlah akan ada ujian terakhir. Ujian yang tak bisa diperdebatkan. Ujian yang akan menjadi penentu. Sementara itu, Saridin duduk sendirian di luar rumah sederhana tempat ia bermalam. Langit malam penuh bintang. Angin berembus pelan, membawa aroma sawah yang basah. Seorang murid muda mendekat dan bertanya dengan suara gemetar, apakah benar akan ada ujian berat untuknya? Saridin tersenyum tipis. Jika yang diuji adalah tubuh, katanya pelan, itu bukan yang terpenting. Jawaban itu tidak panjang, tetapi cukup untuk membuat muridnya terdiam. Di kota, kabar tentang keputusan itu mulai berembus pelan. Tidak diumumkan secara terbuka, tetapi tidak pula dirahasiakan sepenuhnya. Rakyat merasakan sesuatu sedang disiapkan. Ada kegelisahan yang merayap dari rumah ke rumah. Demak berdiri di ambang peristiwa besar. Jika Saridin gagal, tuduhan akan dianggap benar. Wibawa para wali akan semakin kokoh. Namun, jika ia selamat dari ujian itu, maka yang terguncang bukan hanya opini rakyat, tetapi juga batas yang selama ini dijaga. Api belum dinyalakan, kayu belum ditumpuk, tetapi keputusan telah dibuat. Dan ketika keputusan sudah tidak bisa ditunda, sejarah hanya tinggal menunggu saat untuk meledak. Pagi itu, alun-alun Demak tidak dipenuhi pedagang seperti biasanya. Tidak ada teriakan penjual, tidak ada tawa anak-anak berlari mengejar layang-layang. Yang ada hanya tumpukan kayu kering yang disusun rapi di tengah lapangan. Kayu-kayu itu tinggi, padat, dan sengaja ditata seperti panggung sunyi yang menunggu peristiwa besar. Rakyat berdatangan sejak fajar. Mereka berdiri melingkar dengan jarak aman, berbisik satu sama lain. Ada yang datang dengan wajah tegang, ada yang datang dengan keyakinan penuh bahwa hari itu kebenaran akan tampak. Di antara kerumunan, doa-doa lirih terdengar, bercampur dengan kegelisahan yang tak terucap. Para pengawal istana berjaga di sekeliling tumpukan kayu. Wajah mereka keras, tetapi mata mereka tak bisa menyembunyikan rasa cemas. Ini bukan hukuman biasa. Ini bukan eksekusi terhadap penjahat perang. Ini adalah ujian bagi seorang lelaki yang sebagian rakyat anggap wali. Di serambi masjid, para wali berkumpul lebih dulu sebelum menuju alun-alun. Wajah mereka tampak serius.
tidak ada kebencian, namun juga tidak ada kelembutan. Mereka memikul tanggung jawab besar. Jika keputusan ini salah, dampaknya bisa panjang. Jika benar, maka keraguan akan terhapus. Sultan hadir dengan sikap yang tegas. Ia berdiri sebagai penyeimbang antara agama dan kekuasaan. Hari itu, Demak bukan hanya menyaksikan ujian seorang Saridin, tetapi juga ujian terhadap wibawa para wali dan legitimasi istana. Ketika matahari mulai meninggi, Saridin dibawa ke alun-alun. Ia berjalan tanpa diikat, tidak ada rantai di pergelangan tangannya. Tidak ada penjaga yang mendorongnya. Langkahnya tenang, hampir seperti orang yang sedang menuju tempat biasa. Rakyat yang melihatnya terdiam. Beberapa mata berkaca-kaca. Beberapa lainnya menatap dengan rasa ingin tahu yang membuncah. Saridin berhenti beberapa langkah dari tumpukan kayu. Ia memandang api yang belum dinyalakan. Angin pagi meniup jubah sederhananya. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan. Ia tidak meminta belas kasihan. Ia juga tidak memprotes keputusan itu. Seorang wali maju dan berbicara dengan suara jelas agar semua mendengar. Ia menegaskan bahwa ujian ini bukan karena kebencian, melainkan demi memastikan kebenaran. Jika Saridin benar berada di jalan Allah, maka Allah akan menjaganya. Jika tidak, maka kesesatan akan tampak. Rakyat menahan napas. Kayu-kayu mulai disulut dari beberapa sisi. Api kecil muncul, merambat pelan, lalu membesar. Asap tipis naik ke udara, membawa aroma kayu terbakar yang menusuk hidung. Bara mulai memerah, mengeluarkan suara retakan halus. Saridin menatap kobaran itu sejenak. Bibirnya bergerak pelan seolah berdoa. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya ketenangan yang semakin kontras dengan panas yang mulai menjalar. Di antara kerumunan, ada yang berlutut sambil menutup wajah. Ada yang berbisik menyebut nama Allah berulang kali. Ada pula yang berdiri kaku, menunggu hasil yang akan menentukan arah keyakinan mereka. Api semakin tinggi, panasnya mulai terasa hingga ke barisan depan rakyat. Angin membawa percikan kecil ke udara. Suasana menjadi mencekam, seolah seluruh Demak berhenti bernafas. Saridin melangkah satu langkah lebih dekat. Alun-alun hening. Bahkan burung-burung yang biasa berterbangan di atas atap masjid seakan menjauh. Tidak ada lagi suara selain gemeretak kayu terbakar. Hari itu, tanah Demak menjadi saksi. Bukan sekadar tentang benar atau salah, tetapi tentang batas antara iman dan keraguan, antara kewalian dan tuduhan sesat. Api telah disiapkan, bara telah menyala, dan kini hanya satu hal yang tersisa, langkah terakhir menuju kobaran yang akan mengguncang Demak selamanya. Api telah membesar, lidah-lidahnya menjilat udara, memerah dan menari di atas tumpukan kayu yang kini berubah menjadi dinding panas. Asap tebal naik ke langit, membuat mata perih dan dada sesak. Rakyat yang berdiri di lingkar luar mundur beberapa langkah, namun tak satu pun benar-benar pergi. Mereka ingin melihat, mereka harus melihat. Saridin berdiri beberapa depa dari kobaran itu. Wajahnya diterpa cahaya api yang berkilat. Bayangannya memanjang di tanah alun-alun. Jubah sederhananya berkibar pelan tertiup angin panas. Di sekelilingnya, para wali berdiri dalam diam. Tidak ada lagi perdebatan. Tidak ada lagi pertanyaan. Hanya penantian. Seorang pengawal memandangnya dengan ragu, seakan berharap lelaki tua itu akan berubah pikiran. Namun Saridin tidak bergerak mundur. Ia menatap api dengan pandangan yang tidak menantang, tidak pula takut. Seperti seseorang yang sedang menatap takdirnya sendiri. Suara kayu yang retak terdengar semakin keras. Bara mulai runtuh dari bagian atas tumpukan, memercikan bunga api kecil yang berterbangan. Panasnya terasa hingga kulit. Udara bergetar, menciptakan bayangan yang bergoyang di permukaan tanah. Di antara kerumunan, seorang wanita tua menangis tertahan. Ia memegang tasbih erat-erat. Bibirnya tak henti berzikir. Seorang pemuda berdiri dengan rahang mengeras, menahan emosi yang tak tahu harus diarahkan kemana. Hari itu, semua orang dipaksa memilih percaya atau ragu. Saridin menarik napas panjang. Ia menoleh sebentar ke arah para wali. Tatapannya tidak menyimpan kebencian. Tidak ada tuduhan di sana, hanya ketenangan yang sulit dipahami. Lalu ia kembali menghadap kobaran api. Bismillah, ucapnya lirih. Langkah pertama, ia ambil. Kakinya menyentuh tanah yang mulai panas. Bara kecil menyebar di bawahnya. Tidak ada teriakan, tidak ada gerakan mundur. Ia melangkah lagi, semakin dekat ke pusat kobaran. Api kini mengelilinginya. Cahaya merah menyala memantul di wajahnya. Asap menghepul,
menelan tubuhnya dalam kabut panas yang menyesakkan. Rakyat menahan napas. Beberapa menutup mata, tak sanggup melihat lebih jauh. Para wali tetap berdiri, meski dada mereka bergetar. Jika ia terbakar, keputusan mereka akan dianggap benar. Jika ia selamat, maka pertanyaan yang lebih besar akan lahir. Saridin melangkah ke tengah. Kobaran api seakan menelannya. Jubahnya tersapu cahaya merah. Asap menyelimuti tubuhnya, hingga sosoknya hampir tak terlihat. Suara kayu yang runtuh bercampur dengan gemuruh napas ratusan orang yang menahan ketakutan. Detik-detik terasa panjang, dan berat. Panas semakin menyengat. Angin membawa percikan api yang berterbangan di udara. Namun tidak terdengar jeritan. Tidak ada suara tubuh yang tersungkur. Hanya kobaran yang terus menyala. Waktu seperti berhenti di tengah bara. Demak membeku dalam ketegangan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Ini bukan sekadar ujian bagi seorang lelaki. Ini adalah ujian bagi keyakinan seluruh kota. Asap mulai menipis perlahan. Beberapa orang berani membuka mata. Mereka mencoba menembus kabut panas dengan pandangan gemetar. Apakah yang tersisa hanya arang dan abu? Ataukah sesuatu yang lain? Api masih menyala. Namun kini tidak lagi menelan sosok di tengahnya. Dan di titik itulah, jantung Demak berdegup lebih keras dari sebelumnya. Karena apapun yang akan tampak setelah asap itu benar-benar tersibak, tak satu pun akan mampu kembali ke hari-hari yang biasa. Asap perlahan tersibak, tertiup angin yang tiba-tiba berembus lebih kencang dari sebelumnya. Bara masih menyala di beberapa sisi, kayu-kayu hitam retak dan runtuh menjadi arang. Namun di tengah kobaran yang mulai mereda itu, sebuah sosok tetap berdiri. Saridin. Tubuhnya tegak, hubannya utuh. Wajahnya tidak menunjukkan luka bakar. Ia berdiri di atas bara yang masih memerah, seolah panas itu tak pernah menyentuh kulitnya. Tidak ada jeritan, tidak ada tanda kesakitan, hanya napas yang teratur, dan mata yang terpejam sejenak, seperti seseorang yang baru selesai berdoa panjang. Alun-alun hening. Beberapa orang mengucek mata, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang pengawal mundur setapak, seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang tak masuk akal. Wanita tua yang tadi menangis kini terisak lebih keras, bukan karena takut, tetapi karena takjub. Api masih ada. Bara masih panas, namun tubuh itu tetap berdiri. Saridin membuka matanya perlahan. Ia tidak mengangkat tangan untuk menunjukkan kemenangan. Ia tidak berseru kepada rakyat. Ia hanya melangkah keluar dari lingkaran bara dengan tenang, meninggalkan jejak arang yang tidak melukai kakinya. Beberapa percikan api menyentuh jubahnya, dan padam begitu saja. Di serambi masjid, para wali terpaku. Wajah mereka yang biasanya tegas kini menunjukkan sesuatu yang sulit disembunyikan: kebingungan, keterkejutan, bahkan mungkin keraguan. Apa yang mereka saksikan bukan hal yang mudah dijelaskan. Sebagian hati mereka bergetar, menyadari bahwa peristiwa ini bisa menjadi bukti kewalian. Namun sebagian lain justru semakin waspada, karena kejadian seperti ini juga bisa ditafsirkan sebagai sihir, atau ujian yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Rakyat mulai berbisik, lalu suara itu membesar menjadi gema yang tak terkontrol. Allahu Akbar terdengar dari beberapa sudut. Sebagian orang berlutut, sebagian lagi menangis. Keyakinan mereka menemukan bentuk baru di hadapan mata. Saridin berdiri di hadapan para wali. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada kesombongan di sana. Tidak ada tuntutan agar diakui. Ia hanya menundukkan kepala sejenak, seperti seseorang yang bersyukur dalam diam. Seorang wali melangkah maju, suaranya sedikit bergetar meski berusaha terdengar tegas. Apa yang terjadi hari ini bukan berarti engkau bebas dari pertanyaan. Kalimat itu terdengar seperti usaha terakhir untuk menahan gelombang yang mulai membesar. Saridin menjawab pelan. Aku tidak pernah meminta dibebaskan. Aku hanya berjalan sebagaimana yang aku pahami. Jawaban itu sederhana. Namun di tengah suasana yang telah berubah, kesederhanaan itu terasa semakin dalam. Alun-alun Demak kini tidak lagi sekadar tempat berkumpul. Ia menjadi saksi sebuah peristiwa yang akan dikenang turun-temurun. Api yang seharusnya menjadi penentu justru meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bagi rakyat, ini adalah tanda. Bagi sebagian ulama, ini adalah ujian lanjutan yang lebih berat. Karena jika mereka mengakui Saridin sebagai wali sejati, maka mereka harus menjelaskan mengapa ia sebelumnya diragukan. Jika mereka menolak mengakuinya, mereka harus menghadapi keyakinan rakyat yang telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Api telah menyala dan padam. Namun yang tersisa bukanlah
Abu yang tersisa adalah guncangan di jantung Demak, guncangan yang tak bisa dipadamkan dengan mudah, dan yang akan menentukan arah sejarah berikutnya. Alun-alun belum benar-benar kosong ketika matahari mulai condong ke barat. Bara telah padam, kayu-kayu tinggal arang, namun percakapan tidak berhenti. Orang-orang berbicara dengan mata berbinar. Mereka mengguling-guling apa yang baru saja mereka saksikan, seakan takut ingatan itu akan menguap jika tidak segera ditegaskan dalam kata. Api tidak membakarnya. Kalimat itu menjadi gema yang berpindah dari satu sudut ke sudut lain. Dari pasar ke pelabuhan, dari rumah-rumah bambu ke serambi masjid. Demak bergetar, bukan oleh gempa, melainkan oleh keyakinan yang mendadak menguat. Sebagian rakyat menyebut Saridin wali sejati tanpa ragu. Mereka merasa telah melihat bukti dengan mata sendiri. Tidak ada sihir yang bisa menipu seluruh kota sekaligus. Tidak ada kebetulan yang bisa berdiri setegak itu di tengah bara. Namun di balik gelombang keyakinan itu, ada arus lain yang mengalir lebih sunyi, namun tak kalah kuat. Beberapa ulama muda mulai berbisik bahwa keajaiban bukan satu-satunya ukuran kebenaran. Dalam sejarah, ada orang-orang yang menampilkan hal luar biasa, namun tetap tersesat. Mereka mengingatkan bahwa iman tidak boleh dibangun hanya di atas peristiwa yang memukau. Perdebatan pun mulai merambat ke ruang-ruang pengajian. Ada yang mengutip dalil tentang karomah para wali. Ada yang menegaskan bahwa karomah sejati tidak pernah dipamerkan atau diuji dengan cara seperti itu. Setiap kelompok memiliki landasan. Setiap kelompok merasa menjaga kebenaran. Di istana, suasana lebih berat. Para wali berkumpul kembali, namun kali ini tanpa kepastian yang mereka harapkan sebelumnya. Api yang seharusnya menjadi penentu justru memperluas jurang. Jika mereka mengakui Saridin, mereka harus menjelaskan mengapa ujian itu diperlukan. Jika mereka tetap meragukannya, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa rakyat telah menyaksikan sesuatu yang sulit dibantah. Sultan berdiri di ambang jendela, memandang alan-alan yang mulai sepi. Ia tahu peristiwa hari itu akan dicatat dalam ingatan kolektif Demak. Tidak ada keputusan yang bisa menghapusnya. Sementara itu, Saridin tidak berdiri di tengah kerumunan untuk menerima pujian. Ia justru berjalan menjauh dari pusat kota. Tanpa pengumuman, tanpa perayaan. Beberapa pengikut mencoba mengikutinya. Namun ia hanya berkata pelan, "Jangan jadikan aku alasan untuk meninggikan dirimu." Ia kembali ke desa, ke tempat di mana tanah masih basah oleh embun dan suara ayam lebih nyaring daripada teriakan manusia. Seolah-olah apa yang terjadi di alun-alun hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjangnya. Namun Demak tidak bisa kembali seperti semula. Guncangan itu terasa hingga ke jantung kota. Para wali harus menghadapi kenyataan bahwa otoritas tidak hanya diukur dari kedudukan, tetapi juga dari keyakinan rakyat. Rakyat pun harus belajar bahwa iman bukan sekadar menyaksikan keajaiban, tetapi memahami makna di baliknya. Di antara dua arus itu, ketegangan terus hidup. Api telah padam, tetapi bara keyakinan dan keraguan masih menyala di dada banyak orang. Tidak ada pemberontakan, tidak ada bentrokan fisik. Namun, garis pemisah semakin jelas. Meski tak terlihat oleh mata, Demak berdiri di tengah persimpangan yang sunyi. Karena kadang yang paling mengguncang bukanlah kobaran api, melainkan perubahan keyakinan yang terjadi setelahnya. Dan perubahan itu, sekali terjadi, tak pernah banner-banner bisa dibalik. Malam turun di Demak dengan keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Angin berembus pelan di antara dinding istana dan menara masjid, membawa sisa aroma arang yang belum sepenuhnya hilang dari alun-alun. Peristiwa itu telah berlalu, tetapi bayangannya masih berdiri di setiap sudut kota. Di ruang pertemuan yang remang, para wali kembali duduk melingkar. Tidak ada lagi tuduhan terbuka. Tidak ada suara tinggi. Yang ada hanya keheningan panjang sebelum kata-kata keluar dengan hati-hati. Beberapa di antara mereka mulai mengakui dalam hati bahwa apa yang terjadi di tengah bara bukan perkara biasa. Api yang menyala setinggi itu, panas yang menyengat hingga ke barisan terluar, tidak meninggalkan luka sedikit pun pada tubuh Saridin. Itu bukan ilusi. Itu bukan kabar burung. Mereka menyaksikannya sendiri. Namun mengakui secara terbuka adalah perkara lain. Jika mereka berkata bahwa Saridin memang seorang wali, maka mereka harus mengakui bahwa kecurigaan sebelumnya mungkin berlebihan. Mereka harus menerima bahwa kebenaran bisa muncul dari luar struktur yang selama ini mereka jaga. Dan itu bukan hal ringan. Seorang wali tua menghela napas panjang. Karomah bukan milik kita untuk dibatasi,
ucapnya pelan. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan yang setengah ditahan, yang lain menimpali dengan hati-hati, tetapi umat membutuhkan ketertiban. Kita tidak bisa membiarkan setiap orang mengaku memiliki kedalaman batin tanpa pengawasan. Di antara dua kalimat itu, Demak berdiri. Sultan mendengarkan tanpa memihak. Ia tahu, keputusan apapun akan membawa dampak. Jika Saridin diakui, sebagian rakyat akan merasa lega, namun wibawa institusi bisa berubah. Jika ia tetap diragukan, simpati rakyat bisa mengeras menjadi jarak. Di luar istana rakyat telah lebih dulu membuat kesimpulan mereka sendiri. Di pasar dan di sawah, Saridin disebut dengan rasa hormat yang lebih besar dari sebelumnya. Kisah tentang api yang tak membakar kini menjadi legenda yang diulang dengan mata berbinar. Namun Saridin sendiri tidak hadir untuk menikmati pengakuan itu. Ia memilih tinggal di desa, jauh dari pusat keramaian. Ia kembali duduk di bawah pohon, berbicara tentang kesabaran dan ketulusan, seperti sebelumnya, seolah peristiwa besar itu tidak mengubah apapun dalam dirinya. Ketika seorang pengikut bertanya, mengapa ia tidak kembali ke Demak untuk membersihkan namanya sepenuhnya, ia hanya menjawab, "Jika namaku harus bersih di mata manusia, aku akan sibuk sepanjang hidup." Jawaban itu menyebar, dan justru semakin menguatkan keyakinan banyak orang bahwa ia tidak mengejar pengakuan. Di istana, keputusan akhir masih tertahan. Tidak ada vonis, tidak ada pengangkatan resmi. Saridin tidak dinyatakan sesat, tetapi juga tidak dinobatkan sebagai wali oleh keputusan formal. Ia dibiarkan berjalan di jalannya sendiri, dengan pengawasan yang tak lagi seketat sebelumnya. Pengakuan itu ada, tetapi tidak diucapkan lantang. Demak mencoba menjaga keseimbangan. Para wali tetap dihormati, struktur tetap berdiri. Namun, dalam hati sebagian dari mereka, ada kesadaran baru bahwa kebenaran tidak selalu tumbuh di tempat yang telah mereka tentukan. Peristiwa api itu menjadi cermin bagi Saridin, cermin bagi para wali, cermin bagi rakyat, dan seperti cermin pada umumnya, ia memantulkan bukan hanya cahaya, tetapi juga bayangan yang selama ini tersembunyi. Pengakuan mungkin tertahan oleh kehati-hatian. Namun sejarah tidak pernah benar-benar berhenti pada satu keputusan. Ia terus bergerak, membawa nama Saridin dan Demak ke babak berikutnya yang belum sepenuhnya terungkap. Pagi di desa terasa berbeda dari herek pikak Demak. Kabut tipis menggantung di atas sawah. Suara ayam bersahutan dan langkah para petani terdengar pelan di tanah basah. Di tempat yang jauh dari istana dan alun-alun, Saridin kembali duduk di beranda rumah bambu. Seperti hari-hari sebelum api dinyalakan, ia tidak membawa kisah ujian itu sebagai kebanggaan, tidak pula sebagai senjata untuk meneguhkan pengaruh. Jika orang-orang datang dan menyebutnya wali, ia hanya tersenyum tipis. Jika ada yang masih ragu, ia tidak tersinggung. Seolah-olah peristiwa yang mengguncang Demak itu hanyalah angin yang lewat. Namun kenyataannya, gelombang keyakinan telah bergerak lebih jauh dari yang ia bayangkan. Beberapa orang datang dari kota hanya untuk melihatnya. Mereka ingin menyentuh tangannya. Mereka ingin mendengar langsung nasihatnya. Ada yang datang dengan air mata, ada yang membawa persembahan kecil sebagai tanda hormat. Desa yang sebelumnya sunyi, kini lebih sering didatangi tamu. Saridin menerima mereka tanpa jarak, tetapi juga tanpa membangun jarak istimewa. Ia tidak mendirikan majelis besar. Ia tidak mengumumkan ajaran baru. Ia hanya berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang sabar, tentang jujur, tentang menjaga hati dari kesombongan. Api bisa membakar kayu, katanya suatu sore kepada sekelompok pemuda. Tetapi kesombongan bisa membakar iman. Kalimat itu terdengar seperti peringatan, bukan hanya bagi pendengarnya, tetapi mungkin juga bagi dirinya sendiri. Di Demak, para wali memperhatikan dari kejauhan. Mereka tidak lagi memanggilnya untuk diadili. Tidak ada perintah penangkapan. Tidak ada larangan keras. Namun mereka tetap waspada. Mereka tahu, pengaruh tidak selalu tumbuh dari panggung besar. Kadang ia tumbuh dari ketulusan yang tak dibuat-buat. Sebagian wali mulai melihat bahwa pilihan Saridin untuk menjauh justru meredakan ketegangan. Ia tidak membentuk kelompok tandingan. Ia tidak menantang otoritas. Ia memilih jalan sunyi, jalan yang tidak mencolok, tetapi tetap berjejak. Sultan pun memahami bahwa ketenangan ini lebih baik daripada benturan terbuka. Demak bisa kembali pada urusan memperluas pengaruh dan menjaga kestabilan. Namun di balik ketenangan itu, nama Saridin tidak pernah benar-benar hilang dari percakapan. Di desa, ketika malam turun dan lampu minyak dinyalakan, cerita tentang api yang tak membakar masih sering diulang.
Anak-anak mendengarnya dengan mata membesar. Orang tua menyampaikannya dengan nada hormat. Kisah itu menjadi bagian dari ingatan kolektif yang tak bisa dihapus. Saridin sendiri tetap berjalan dari satu rumah ke rumah lain, membantu yang sakit, menghibur yang berduka, menenangkan yang gelisah. Ia tidak membicarakan ujian itu, kecuali jika ditanya. Dan jika ditanya, ia hanya berkata, "Yang terbakar bukan aku. Yang diuji adalah keyakinan." Pilihan untuk menjauh bukan tanda kalah, bukan pula tanda takut. Ia adalah keputusan untuk tidak menjadikan diri sebagai pusat pertikaian. Demak kembali tenang di permukaan. Masjid tetap ramai. Pasar kembali hidup. Namun, sesuatu telah berubah. Ada kesadaran bahwa kebenaran tidak selalu bersuara keras. Kadang ia memilih berdiam, namun tetap mengalir dalam keyakinan orang-orang. Saridin memilih jalan sunyi, namun jalan sunyi itu bukan jalan yang hilang. Ia justru menjadi jalur panjang yang kelak akan dikenang, dibicarakan, dan diperdebatkan oleh generasi setelahnya. Karena meski ia menjauh dari pusat kota, jejaknya telah tertanam dalam ingatan Demak dan ingatan itu tidak mudah dipadamkan. Waktu berjalan pelan, tetapi tidak pernah benar-benar berhenti. Musim berganti di Demak. Sawah kembali menguning, kapal-kapal kembali memenuhi pelabuhan, dan suara azan tetap menggema dari menara masjid. Kota itu tampak kembali pada ritmenya. Namun kisah tentang ujian api tidak pernah benar-benar padam. Ia hidup dalam cerita yang diulang dari mulut ke mulut. Di serambi rumah, para orang tua menceritakan bagaimana seorang lelaki sederhana berdiri di tengah kobaran tanpa terbakar. Anak-anak mendengarnya dengan napas tertahan, membayangkan bara menyala dan sosok yang tak goyah di dalamnya. Setiap generasi menambahkan warna, menajamkan detail, mempertebal makna, sebagian menjadikannya bukti bahwa kewalian tidak selalu lahir dari kedudukan, bahwa Tuhan bisa mengangkat siapa saja yang dikehendakinya. Mereka melihat Saridin sebagai simbol ketulusan yang tidak membutuhkan pengakuan resmi. Namun tidak semua memaknai kisah itu dengan cara yang sama. Di kalangan ulama, cerita itu tetap menjadi bahan renungan dan peringatan. Ada yang mengingatkan bahwa karomah bukan tujuan. Ia hanya bayangan dari kedekatan kepada Tuhan, bukan ukuran utama kebenaran. Mereka takut jika rakyat terlalu terpesona oleh peristiwa luar biasa, lalu melupakan disiplin dan ilmu. Perdebatan itu tidak lagi keras seperti sebelumnya. Ia berubah menjadi diskusi yang lebih dalam, lebih hati-hati. Demak belajar dari guncangan itu. Para wali semakin menyadari bahwa menjaga umat bukan hanya dengan aturan, tetapi juga dengan kebijaksanaan. Sementara itu, Saridin terus menjalani hidupnya tanpa perubahan mencolok. Ia tetap membantu petani yang gagal panen. Ia tetap menenangkan keluarga yang ditinggal wafat. Ia tetap berbicara tentang sabar dan tawakal. Ia tidak pernah menjadikan peristiwa api sebagai panggung. Ketika suatu hari, seorang pemuda bertanya, "Apakah benar api itu tidak membakarmu?" Saridin hanya tersenyum. "Jika yang kau ingat hanya apinya, kau melewatkan pelajarannya," jawabnya pelan. Jawaban itu menyebar, sama seperti kisah apinya. Warisan Saridin bukan hanya pada peristiwa yang menggetarkan. Ia terletak pada ketenangan setelahnya, pada keputusan untuk tidak membalas tuduhan dengan dendam, pada pilihan untuk menjauh dari perebutan wibawa. Demak perlahan menemukan keseimbangannya kembali. Para wali tetap dihormati. Struktur tetap kokoh. Namun kini ada ruang dalam ingatan kolektif bahwa kebenaran bisa datang dari arah yang tak terduga. Ujian api itu menjadi semacam cermin bagi kota. Ia mengingatkan bahwa keyakinan bisa diuji dengan cara yang keras. Ia juga mengingatkan bahwa keputusan yang tergesa bisa membawa luka panjang. Dari peristiwa itu, Demak belajar menimbang. Sebelum memutuskan, nama Saridin pun tidak pernah benar-benar hilang. Ia disebut dalam doa-doa, dalam kisah-kisah pengajian, dalam percakapan sunyi di malam hari. Ada yang menyebutnya wali, ada yang tetap menyimpan keraguan. Namun tak seorang pun bisa menyangkal bahwa ia telah menjadi bagian dari sejarah kota itu. Api telah lama padam. Arang telah menjadi tanah. Namun jejak yang ditinggalkannya tidak terhapus oleh hujan atau waktu. Karena warisan sejati bukanlah pada kobaran yang menyala sesaat, melainkan pada makna yang terus hidup setelahnya. Dan makna itu, di tanah Demak, terus bergerak menyusuri generasi demi generasi, membawa pertanyaan yang tak pernah benar-benar selesai dijawab. Tahun-tahun berlalu, namun pertanyaan itu tetap menggantung di langit Demak, seperti awan yang tak pernah sepenuhnya hilang. Wali sejati atau sesat, tidak ada keputusan resmi yang benar-benar
menutup perdebatan. Tidak ada prasasti yang menegaskan satu jawaban mutlak. Yang ada hanyalah ingatan, keyakinan, dan tafsir yang hidup di dada manusia. Demak terus berkembang, masjid tetap berdiri megah, para wali tetap dihormati sebagai penjaga arah umat. Kesultanan memperluas pengaruhnya, menata hukum, menjaga stabilitas, kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, di balik ritme itu, kisah tentang Saridin tetap berdenyut pelan. Bagi sebagian orang, ia adalah bukti bahwa Tuhan bisa menunjukkan tanda melalui siapa saja. Mereka melihatnya sebagai sosok yang tidak mencari panggung, tetapi justru diuji di tengah panggung terbesar. Api yang tak membakar dianggap sebagai isyarat bahwa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika semata. Bagi sebagian lainnya, ia adalah pelajaran tentang bahaya memaknai keajaiban tanpa kedalaman ilmu. Mereka mengingatkan bahwa sejarah penuh dengan kisah luar biasa yang tak selalu menjadi penanda kebenaran. Mereka tidak menolak sepenuhnya, tetapi juga tidak mengiyakan tanpa syarat. Dan di antara dua pandangan itu, generasi baru tumbuh. Anak-anak yang dulu mendengar kisah api, kini menjadi orang dewasa. Mereka membawa cerita itu ke desa lain, ke kota lain, ke masa yang berbeda. Setiap kali diceritakan, kisah itu berubah sedikit. Kadang lebih dramatis, kadang lebih sederhana. Namun, inti pertanyaannya tetap sama. Saridin sendiri tak lagi menjadi pusat perhatian. Usianya bertambah. Langkahnya melambat. Ia tetap memilih hidup jauh dari gemuruh kota. Ketika orang-orang datang dan memintanya menjelaskan siapa dirinya sebenarnya, ia hanya tersenyum samar. "Aku hanyalah hamba," katanya suatu malam, di bawah langit yang penuh bintang. Dan hamba tak perlu dipanggil apa-apa. Selain itu, kalimat itu tidak menyelesaikan perdebatan. Justru ia membuatnya semakin dalam. Karena manusia selalu ingin memberi nama, ingin memberi label, ingin menutup pertanyaan dengan satu jawaban tegas. Namun sejarah jarang memberi kemewahan seperti itu. Ia lebih sering meninggalkan ruang abu-abu, tempat keyakinan dan keraguan berdampingan. Demak belajar hidup dengan ruang itu. Para wali tidak pernah secara resmi menobatkannya sebagai wali. Namun mereka juga tidak lagi menyebutnya sesat. Rakyat tetap menghormatinya, tetapi juga tetap mendengar para ulama. Keseimbangan yang rapuh itu akhirnya menjadi bentuk kedewasaan baru. Peristiwa api menjadi bagian dari sejarah, bukan sebagai vonis, melainkan sebagai cermin. Cermin yang memantulkan betapa rumitnya menjaga kebenaran di tengah manusia yang berbeda-beda pemahaman. Dan mungkin disitulah makna terdalamnya, bahwa kebenaran tidak selalu hadir dalam bentuk hitam dan putih. Bahwa iman tidak selalu tumbuh dari kepastian mutlak. Kadang ia justru menguat dalam pergulatan, dalam pertanyaan yang tak pernah sepenuhnya terjawab. Wali atau sesat? Pertanyaan itu tetap hidup, bahkan setelah bara terakhir padam dan soksi-soksi mulai tiada. Ia hidup dalam diskusi, dalam pengajian, dalam cerita malam hari yang dibisikkan pelan. Sejarah tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus bergerak, membawa nama Saridin dan Demak dalam arus waktu yang panjang. Dan di setiap zaman, pertanyaan itu mungkin akan kembali muncul menguji bukan hanya sosok yang diperdebatkan, tetapi juga hati mereka yang mencoba memahaminya.